Gunung Gelis menjadi prioritas penanganan khusus PT Properti Komunisme PKI Gaya Baru oleh pemerintah pusat dan Presiden. Kabupaten Bogor, tanggal 10 Mei tahun 2025. Keterlibatan oknum petinggi BCA kerjasama sebagai pendanaan PT Summarecon KJA Tbk menjadi sorotan masyarakat, khususnya warga korban 4 desa. Efek dari kerjasama konspirasi yang terbukti A1 dilakukan oleh oknum petinggi di BCA dengan PT Summarecon KJA Tbk, dalam skenario settingan membiayai semua produksi yang dilakukan PT Summarecon menjadikan dampak yang sangat besar untuk BCA sendiri, yang mungkin bisa terancam BCA bisa dilikuiditas pemerintah. Surutnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank BCA yang menjadi pendamping pendanaan pada PT Summarecon KJA Tbk berdampak dengan menurunnya nilai saham dan pernyataan blacklist pada PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Dan PT Summarecon secara resmi masuk daftar blacklist BI Checking Slick OJK. Efek dari terkuak kebenarannya oleh para pakar perbankan yang menjadi acuan surutnya nilai kepercayaan para investor yang ingin bergabung menjalin hubungan kerjasama melalui track record pemberitaan media masa belakangan ini ramai di kalangan pengusaha dan masyarakat pada umumnya. Bagai jatuh tersungkur dan tertimpa tangga, senasib dengan para pelaku dan oknum yang telah menjalankan kerja sama menjadi pendamping tindak kejahatannya dari PT Summarecon KJA Tbk PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, mafia tanah, mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman. Karma atas dosa besar yang saat ini sedang dialami PT Summarecon KJA Tbk adalah akibat karma doa para petani penggarap, pemilik tanah-tanah, dan korban kebiadaban PT Summarecon yang saat ini sedang berlangsung. Perjuangan anak bangsa rakyat Indonesia warga korban 4 desa selama puluhan tahun silam sedang dipertaruhkan. Adu nasib, tabur tuai sedang berjalan sesuai rencana Tuhan. Kebobrokan dan kehancuran PT Summarecon KJA Tbk adalah akibat dari ulahnya sendiri. PT Summarecon KJA Tbk saat ini bagai menggali lubang di San Diego Karawang, tempat pekuburan untuk orang-orang yang kaya, dan semua itu akan kembali kepada amalannya sendiri-sendiri. PT Summarecon KJA Tbk meminta Bank BCA sebagai pendukungnya dalam bentuk backing pendanaan saat ini sedang mencari dukungan publik. PT Summarecon KJA Tbk berupaya mengembalikan kepercayaan diri sebagai PT besar yang bersih dan tidak bermasalah. Dan atas support dukungan atau backing dana pihak perbankan, khususnya pada Bank BCA, sebagai kreditor utama PT Summarecon Agung Tbk, hingga saat ini masih lancar dan berlangsung. Pihak BCA belum juga menghentikan langkahnya mensupport pembiayaan kepada PT Summarecon KJA Tbk walaupun setidaknya pihak bank mengetahui track record yang dilakukan oleh PT Summarecon KJA Tbk. Bagai memakan buah si malakama Bank BCA tidak berkutik, karena banyak oknum petinggi BCA yang tidak berani mengambil langkah persuasif mundur dari pendanaan, dan malah meneruskan mendanai PT Summarecon, yang seperti diketahui mereka jelas mengetahui bahwa nantinya dana tersebut akan digunakan untuk membiayai penyerobotan lahan milik warga. Maka dari pihak Bank BCA patut diduga ada banyak oknum pejabat BCA yang ikut terlibat, dan jika demikian wajib untuk segera ditindak hukumnya. Terbukti bahwa sebenarnya PT Summarecon adalah pengembang properti abal-abal, yang tidak mempunyai modal, PT bermodal dengkul, yang menginginkan untuk segunung, dengan modus tipuan, rekayasa settingan 378, ada bukti kuat Summarecon terkena BI checking, dan tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank manapun. Dan jika masih ada pihak bank yang memberi suntikan dana kepada PT Summarecon, berarti bank tersebut bodoh, terkena rayuan dan hasutan busuk dari PT Summarecon. Kelicikan dan kebusukan PT Summarecon terbukti jelas dengan upaya PT menutup semua informasi atau berita yang menyudutkan dan membongkar rahasia PT Summarecon. Mereka kerap melakukan take down berita yang muncul di Google searching dengan oknum ahli IT. Beragam cara dilakukan untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian publik. Cara licik dan menyimpang terkadang menyerempet tindak kejahatan terus dilakukan PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Ibaratkan sepandai-pandainya menyimpan bangkai, bau busuknya pasti akan tercium juga. Seluruh rakyat Indonesia,
khususnya warga korban 4 desa bersatu meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk secepatnya melakukan antisipasi dari gelombang gerakan terselubung para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum berbaju PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Para pengusaha bisnis properti busuk, yang banyak melibatkan banyak oknum pejabat-pejabat yang tercuci otak. Oknum aparat yang menjadi keparat, oknum pejabat yang jadi penjahat, oleh sebab tergiur harta sesat. Indonesia dan seluruh isinya, kekayaan alamnya, yang sepatutnya menjadi hak anak cucu rakyat Indonesia, bisa lenyap dalam sekejap oleh sebab keserakahan para pengkhianat NKRI, musuh utama yang menjadi perongrong anak bangsanya sendiri. Sungguh luar biasa modus tipu-tipu permainan kotor PT Summarecon Agung Tbk dalam pengadaan tanah untuk proyek perumahan Summarecon Bogor sejak puluhan tahun lalu. Banyaknya tanah-tanah warga 4 desa yang selama puluhan tahun lalu terzolimi PT Summarecon KJA Tbk dan anak-anak PT Summarecon. Seluruh warga korban 4 desa dihadapkan pada situasi yang tidak ada kejelasan, tipu daya, intimidasi dan intervensi secara brutal dilakukan oleh Muljadi Budiman otak intelektual, dosen, guru besarnya PKI Gaya Baru, pencipta mafia tanah mafia hukum berbaju PT Properti. PT Summarecon tidak hanya memanfaatkan jasa preman-preman, mafia tanah dan mafia hukum, tetapi juga melibatkan oknum ASN dari tingkat paling bawah, dari keterlibatan oknum RT RW sampai oknum kades dan perangkat desanya, hingga oknum aparatur pemerintah daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Keterlibatan oknum mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin, dan diestafet kepada oknum mantan Sekda Burhanuddin, hingga menyeret beberapa nama pada dinas, Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Bogor, staf Dispenda Bogor, dan oknum aparatur hukum TNI Polri serta pada oknum pejabat tinggi di Kementerian ATR BPN Pusat ikut andil dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh PT Summarecon KJA Tbk, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman, putranya Agung Budiman dan disepakati keluarga Cipta Nagaria. Yang pertama kali menjadi korban tipu-tipu modus 378 daripada PT Summarecon adalah para pemilik tanah, petani dan penggarap, khususnya yang berada di 4 desa meliputi, Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, di Kecamatan Sukaraja, Bogor. Tanah-tanah milik warga dikuasai secara sepihak oleh para preman bayaran PT Summarecon. Mereka dibayar untuk melakukan intimidasi dan intervensi secara paksa warga pemilik tanah. Para korban diintimidasi, diancam serta pada surat tanah warga yang dipalsukan. Semua dilakukan tanpa ada pembayaran sama sekali kepada para pemilik tanah. Cara kerja PT Summarecon sangat identik dan idem dito dengan cara PKI 1965 dalam mengambil hak milik orang lain secara paksa dan tipuan. Tanah hasil merampok tersebut kemudian dibangun perumahan mewah oleh PT Summarecon dan dipasarkan kepada para konsumen. Akibatnya para konsumen pembeli rumah pun turut menjadi tertipu. Konsumen seperti membeli kucing dalam karung, tak tahu isi dan bentuk apa di dalamnya dan alhasil itu semua adalah settingan dan rekayasa industri perusahaan properti kotor, PT Properti berbaju komunisme PKI Gaya Baru. Semua jadi jelas dan terbukti ketika konsumen meminta diperlihatkan legalitas rumah yang dibelinya, PT Summarecon tidak mampu memperlihatkan, dan ketika konsumen menuntut berdemo di kantor PT Summarecon, para konsumen malah diancam para preman-preman PT Summarecon, dengan diancam akan dikenai denda dan sebagainya. Kini muncul korban baru lainnya yaitu dari pihak perbankan. Perbankan yang memberikan dukungan pembiayaan kepada proyek perumahan PT Summarecon Bogor, turut tertipu karena membantu pembiayaan proyek, tetapi PT Summarecon memberikan jaminan berupa legalitas tanah yang tidak valid. Ada kemungkinan perbankan tutup mata dalam memberikan kredit pembiayaan proyek karena hanya melihat nama besar dari PT Summarecon. Kemungkinan lainnya, bisa jadi karena melibatkan oknum perbankan yang ikut kerjasama terlibat dengan PT Summarecon, demi keuntungan oknum perbankan pribadi semata. Apapun alibi yang akan dibuat oleh PT Summarecon, tidak bisa menutupi fakta, bahwa ada banyak korban para warga pemilik tanah, petani dan penggarap, konsumen pembeli rumah serta perbankan yang disuguhi data-data palsu hasil rekayasa. Kejahatan terstruktur yang sudah direncanakan dan diniatkan sejak awal,
sepantasnya lah PT Summarecon dihukum berat. Ada pidana yang dilanggar, yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa ada itikat baik untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan. Sebaliknya dengan arogansi tinggi, PT Summarecon menghadang para korban yang menuntut haknya dalam berdemo dan membenturkannya dengan kaki tangan para preman bayaran PT Summarecon. Terekam dalam media sosial dan media televisi, PT Summarecon juga melibatkan oknum aparatur Satpol PP Pemda Bogor untuk pengamanan di lingkungan hasil rampasan PT Summarecon KJA Tbk. Semoga kondisi yang memprihatinkan ini secepatnya berakhir dan secepatnya ditangani serius dan prioritas Bapak Prabowo Subianto Presiden RI ke-8, melalui jajaran Kabinet Merah Putih, atau kementerian terkait dan untuk segera melakukan tindakan tegas, tindakan hukum kepada semua pelaku dan oknum yang terlibat. Dan saatnya hari ini, anak-anak bangsa rakyat Indonesia warga korban 4 desa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon semoga perjuangan yang telah dilakukan kami bersama-sama ini akan segera cepat terselesaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada umatnya yang telah ikhlas berjuang dan beritikat baik kepada sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, rakyat dan pemerintah harus bersatu padu, seiring sejalan seirama. Indonesia harus aman, Indonesia NKRI prioritas, rakyatnya pasti sejahtera, Indonesia harus damai dan bersatu, Indonesia harus maju, dan jika Indonesia sudah bersih dan bebas komunis, Indonesia akan makmur. Dan jika Indonesia bebas mafia-mafia, Indonesia akan sejahtera rakyatnya dan Indonesia akan terus maju menuju Indonesia emas. Saya Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, narasumber sekaligus korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum, menghimbau kepada seluruh warga paguyuban korban 4 desa, anak bangsa, rakyat Indonesia jangan mudah terprovokasi dan mau terpecah belah, rakyat dengan pemerintah harus bersatu padu. Mari kita bersatu berdaulat menjaga kedaulatan NKRI hingga tetesan darah terakhir. Jangan takut. Mari rapatkan barisan, bersihkan tanah milik kita dari para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Kita semua pemilik sah tanah, dari waris turun-temurun keluarga kita sendiri, yang nantinya tanah-tanah ini akan kembali kita wariskan kepada anak cucu kita sendiri. Dan meminta kepada PT Summarecon KJA Tbk beritikat baik secepatnya melakukan penyelesaian penggantian kerugiannya kepada semua warga pemilik tanah-tanah. Semuanya kembali kepada itikat baik PT Summarecon sendiri, jadilah kesatria yang bertanggung jawab, bukan malah lari meninggalkan tempat. Dan menggali lubang kematiannya sendiri, jangan lari dari tanggung jawab, jangan sudah melempar batu sembunyi tangan lalu cuci tangan. Saatnya bendera merah putih berkibar di tanah Gunung Gelis, Indonesia Barometer motivasi titik awal kebangkitan anak-anak bangsa rakyat Indonesia melawan kebiadaban para mafia tanah mafia hukum PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, sumbernya yaitu PT Summarecon KJA Tbk milik keluarga Cipta Nagaria. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia merah putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka! Jika ada yang ingin memberikan sumbang saran kritik atau ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah di nomor WA 0823 158000800. Atau bisa langsung hubungi kontak pengaduan pada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Raka Buming Raka di nomor pelayanan WA 081117042207.